Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pada Minggu Epifanias ini. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan juga keturunan kami. Pergunakanlah kami menjadi alat-Mu untuk ikut menyebarkan firman-Mu ke seluruh dunia, agar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang masih berada di lembah kegelapan dan kuasa maut. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Lihatlah Dia beri
Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14, demikian firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kinu Jemaat nomor 395, betapa indah harinya. Setiap janji hatiku kembali ku baru hilang, sampai kepada ajalku ku puji pengasihannya. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, tunjukkanlah wajah-Mu bagi kami, dan jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit.
Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Berita pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang marilah kita ikuti bersama-sama acara pelaksanaan sakramen baptisan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan melaksanakan sakramen baptisan kepada anak-anak kita yang telah dibawa di dalam gereja ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 2. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera.
berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Berkati dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Tuntunlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang orang tua dari anak-anak yang akan dibaptis hari ini, baptisan memberikan pengampunan atas dosa-dosa, pembebasan dari maut, dan keselamatan kekal bagi semua orang percaya. Baptisan bukan semata-mata pencurahan air biasa, melainkan air yang mengandung perintah Allah yang terpadu dengan firman Tuhan. Allah sendirilah yang menetapkan baptisan, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus memerintahkan untuk membaptis semua bangsa. Firman-Nya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ketahuilah bahwa pembaptisan anak-anak adalah amanat sesuai kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada semua bangsa, yakni semua orang, baik tua maupun muda, baik dewasa maupun anak-anak. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itulah sebabnya kita membawa anak-anak dan menyerahkan ke dalam tangan pengasihannya, sebab di dalam Dia tidak ada kekhawatiran dan ketakutan. Saudara-saudara, sesuai dengan amanat Tuhan Yesus, kita melaksanakan baptisan ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan bahwa Yesus Kristus oleh darahnya telah menyucikan kita dari segala dosa, baik anak-anak maupun orang dewasa, dan memasukkan mereka ke dalam persekutuan kematiannya dan kebangkitannya. Firman Tuhan berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, serta memberikan iman agar semua mereka berakar serta berdasar pada kasih-Nya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355. Ayat 3. Jangan kau lupa
Tuhan, sumber kehidupan dan keselamatan kami. Oleh karena kasih karunia-Mu, kami membawa anak-anak kami supaya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami ini akan dibaptis dengan air di dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptis mereka dengan Roh Kudus dan sucikanlah mereka sehingga menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah anak-anak kami ini menjadi warga kerajaan-Mu. Nyatakanlah kasih dan keselamatan-Mu kepada mereka. Tumbuhkanlah dalam hati mereka iman, kasih dan pengharapan kepadamu. Jangan menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara mereka dalam kasih-Mu, supaya mereka tetap setia dalam pergumulan, percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Orang tua beserta yang ikut dibaptis dipersilakan berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus untuk menyatakan janji anugerah keselamatan, dan Yesus secara khusus mengundang anak-anak datang kepadanya. Oleh karena saudara sepakat untuk menerima keselamatan di dalam Yesus, maka saudara-saudara mewakili anak-anak menjawab pertanyaan yang akan ditujukan kepada saudara-saudara. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita bersama orang Kristen di seluruh dunia. Jemaat diundang berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan orang tua anak tetap berdiri. Apakah saudara-saudara percaya bahwa keselamatan kita dan anak-anak kita hanya ada di dalam Tuhan seperti kita ungkapkan dalam pengakuan iman? Bila saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Apakah saudara-saudara dengan segenap hati menginginkan agar anak-anak ini menjadi anggota keluarga Allah, baik dalam kehidupan maupun dalam kematian? Bila saudara menginginkannya, maka jawablah, ya, dengan segenap hatiku. Apakah saudara-saudara berjanji untuk membimbing anak-anak ini agar mereka hidup di jalan yang benar dengan melakukan firman Allah? Apakah saudara berjanji untuk mendidik dan menyekolahkan anak-anak ini sehingga mereka memahami arti dan makna baptisan menurut pengajaran di BNKP, hingga mereka mengaku iman kepada Allah Tritunggal? Bila demikian, jawablah, kami berjanji di hadapan Tuhan. Jika demikian, marilah kita membawa anak-anak ini kepada Tuhan untuk dibaptis. Dipersilakan duduk dan pada Bapak Sekretaris untuk memanggil satu persatu. Berikut kami panggilkan Adeline Mikaela Harefa.
Adeline Mikaela Arefa. Saya baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Tidak ada keselamatan dan kehidupan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adeline Mikaela Arefa, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Selamat. Berikut kami panggilkan Elin Sharon Zega. Ya. Elin Sherin Zega, saya baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Tidak ada keselamatan dan tidak ada kehidupan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Elin Sherin Zega, firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Selamat. Berikut kami panggilkan Feodora Umbu Zaluhu. Feodora Umbu Zaluku, saya baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Tidak ada keselamatan dan kehidupan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Feodora Umbu Zaluhu, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Selamat. Berikut kami panggilkan Josean Eleazar Mendreva. Josean Eleazar Mendreva, saya baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin.
Tidak ada keselamatan dan tidak ada kehidupan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Josean Eliazar Menderva. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 2 ayat 7. Ya. Berikut kami panggilkan Josefo Ezekiel Menderva. Diangkat aja. Josefo Ezekiel Menderva. Saya baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Tidak ada keselamatan dan tidak ada kehidupan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Josefo Ezekiel Menderva. Firman Tuhan berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mazmur 118 ayat 24. Ya, selamat. Silakan. Berikut kami panggilkan Keitaro Dirga Faomasilase. Keitaro Dirga Faomasilase, saya baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Tidak ada keselamatan dan tidak ada kehidupan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Keitaro Dirga Faomasilase, firman Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Ya, selamat. Berikut kami panggilkan Noel Wan Putra Halawa. Noel Wan Putra Halawa, saya baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Tidak ada keselamatan dan tidak ada kehidupan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Noel Wan Putra Halawa, firman Tuhan berkata,
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3:22 sampai di 23. Selamat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Seluruh orang tua anak dipersilakan untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, benteng keselamatan kami, dari hati yang terdalam kami memuji, memuliakan Engkau, karena kasih setiamu memelihara, menebus dan menyelamatkan kami. Kami syukuri janji keselamatan yang telah Engkau nyatakan. Dalam sukacita kami akan membesarkan anak-anak ini, karena berada dalam tangan pengasihan-Mu. Kami memohon penyertaan Tuhan bagi anak-anak ini, sehingga mereka tetap setia kepadamu. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Anugerahkanlah mereka hikmat dan pengetahuan untuk mendidik anak-anak ini, supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk dan diteruskan. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jakarta. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 sampai dengan 4. Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun, hujan yang lebat menghidupkan padang gurun dan menghibur yang benar. Aku pun yang benar di aku pun.
Mampirlah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku. Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun yang terangi aku pun. Musik saja. Ayat 1. Hujan yang lebat menghidupkan padaku dan menghibur yang benar. Aku pun yang berbakti aku pun. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Tuhan, inilah persembahan dari dikala asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami muliakan, kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah di rumah-Mu pada saat ini. Dan Tuhan telah memberkati kami selama 1 minggu lamanya, memenuhi seluruh kebutuhan kami dan memberkati kami. Bagian berkat dari Allah itu kami bawa sebagai persembahan kami di hadapan-Mu saat ini. Tuhan, terimalah, biarlah menjadi alat berkat-Mu untuk perluasan kerajaan-Mu di jemaat ini. Setiap orang yang sudah memberi dengan sukacita, kami percaya bahwa Tuhan akan menambah-nambah berkat bagi mereka. Dan yang masih belum ada kesempatan, kasih setia Tuhan juga mengurapi mereka, memberkati mereka, sehingga senantiasa ambil bagian untuk memberi persembahan yang terindah bagi Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami biarlah menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami
kami serahkan kepadamu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat disilakan duduk. Sekarang kita dengarkan kesaksian pujian kor atau vokal group dari Formasi Lingkungan 3.
pujian yang indah menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1, Maha Kasih yang Ilahi. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, saat ini kami datang di hadapan-Mu untuk memuji, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Bapa, kami mohon, biarlah kiranya Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk mendiami hati kami. Terlebih Bapa, buka hati dan pikiran kami. Jadikanlah setiap hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima, menyambut firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami, dapat bertumbuh dengan baik dan berbuah dengan buah-buah roh. Segala kuasa kegelapan yang ingin memisahkan kami dari kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami usir dan kami tolak. Inilah kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan bersabdalah bagi kami semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan terambil dari kitab Ayub pasal 12 ayat 13 sampai 25. Ayub pasal 12 ayat 13 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila Ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila Ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila Ia membendung air, keringlah semuanya. Bila Ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka
dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahowu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tema pada hari ini yaitu Allah sumber hikmat dan kekuatan. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Ada pepatah mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sekali lagi, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Apa artinya peribahasa ini, Bapak Ibu? Peribahasa ini adalah ungkapan yang menggambarkan kemalangan yang datang berturut-turut. Yang artinya belum selesai masalah yang satu, belum tuntas, belum mendapatkan solusi dari masalah yang satu, tiba-tiba timbul lagi masalah lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi dan dialami oleh Ayub pada saat itu. Penderitaan yang datang bertubi-tubi yang dialami oleh Ayub. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudariku, firman Tuhan, Alkitab mencatat mulai dari pasal 1 bahwasanya sekalipun Ayub mengalami berbagai penderitaan, tetapi apa yang disampaikan kepada kita, bahwa Ayub adalah orang yang saleh, bahwa Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan, bahwa Ayub adalah orang yang jujur, bahwa Ayub adalah orang yang menjauhi kejahatan. Bapak, Ibu, dia begitu istimewa. Dia unik. Bahkan dia terkenal sebagai orang yang paling kaya. Kalau kita membaca dari pasal 1, Bapak Ibu, di situ kita akan bisa melihat bagaimana kekayaannya begitu melimpah. Di mana dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Dan di sebelah timur, ia adalah orang yang paling kaya. Tetapi kekayaannya tidak membuat dia lupa diri. Kekayaannya tidak membuat dia menjadi sombong. Kekayaannya tidak membuat dia tamak dan serakah. Tetapi justru lagi-lagi saya mau mengatakan, Alkitab menyatakan, bahkan Tuhan sendiri mengatakan kepada iblis bahwa Ayub adalah orang saleh, orang yang takut akan Allah, orang yang jujur dan menjauhi kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi menarik sekali kalau kita membaca kisah daripada kehidupan Ayub ini. Mengapa pada awalnya dia begitu tenang,
santai, tidak ada masalah. Tetapi ketika datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara anak-anak Allah itu ada juga iblis bersama-sama dengan mereka. Dan ketika Allah menanyakan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Dan iblis menyatakan bahwa dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Dan di sini kita bisa melihat bahwa iblis masih belum menyebutkan nama Ayub. Dia belum mengatakan kepada Allah, "Saya mau memperhatikan, melihat gerak-geriknya Ayub." Tidak. Tetapi justru Allah dengan inisiatifnya sendiri, dia memperkenalkan, dia seakan-akan mempromosikan Ayub ini. Dia merasa bangga dan berbahagia karena di antara umatnya ada satu orang yang benar-benar hidup di dalam kesalehan dan benar-benar takut akan Tuhan. Sehingga dia mengatakan, "Sudahkah engkau memperhatikan hambaku?" Menarik. Iblis belum diganggu. Iblis belum mengganggu, tapi dia diingatkan bahwa ada orang yang saleh. Tentunya kupingnya si iblis ini terbuka. Dan dia mengatakan, itu semuanya karena Tuhan telah menjaga dan mengelilinginya. Dan apa yang terjadi? Yang pertama, Tuhan mengizinkan kepada iblis untuk menjamah, untuk mengambil semua harta miliknya. Apa yang terjadi? Harta kekayaan yang begitu melimpah. Ya, tiba-tiba datanglah orang-orang Kasdim menyerbu dan merampas, bahkan membunuh para hamba-hambanya. Tinggal tersisa satu yang memberitahukan Ayub. Belum selesai. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ketika iblis lagi-lagi melihat bahwa Ayub ini sungguh-sungguh adalah orang saleh, dan melihat juga anak-anak yang luar biasa daripada Ayub. Laki-laki ada 7 orang, perempuan ada 3 orang. Dan Tuhan mengizinkan lagi untuk mengambil daripadanya. Dan tiba-tiba bencana terjadi. Angin ribut bertiup dari seberang padang gurun ketika anak-anak Ayub sedang berkumpul kepada anaknya yang paling tua, sedang makan dan minum. Lalu tiba-tiba angin ribut ini menyerang sehingga robohlah rumahnya dan menimpa orang-orang muda itu, dan matilah mereka. Dan lagi-lagi ada seorang hamba yang memberitahukan kepada Ayub. Dan luar biasanya Bapak Ibu, Ayub menunjukkan kesalehannya, ketaatannya kepada Tuhan dengan mengatakan bahwa terpujilah Tuhan, Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Dan di sini dikatakan bahwa kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ujian berikutnya datang ketika lagi-lagi iblis sedang dalam perjalanan dan menghampiri Allah. Dan kemudian singkat cerita Bapak Ibu, lagi-lagi Allah mengizinkan kepada iblis untuk mencobai hambanya Ayub. Sehingga apa yang menimpa Ayub, dia mengalami satu penyakit yang begitu serius pada saat itu. Penyakit itu adalah merupakan penyakit kulit, yaitu bara. Dan penyakit bara ini lebih parah dari penyakit kusta Bapak Ibu. Kenapa? Karena bara ini adalah tidak hanya saja gatal ketika seseorang menimpa, bukan hanya rasa gatal yang dialami, tetapi di sini dikatakan berbau busuk oleh nanah. Daging-daging bisa busuk Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi?
ketika Ayub mengalami penyakit ini, dengan inisiatifnya sendiri dia mengasingkan dirinya. Dia duduk di atas abu dan mengambil beling. Beling di sini bukan beling daripada kaca, pecahan botol, tapi beling daripada tempurung untuk menggarut-garut daripada penyakit kulit yang dialaminya. Dan ketika istrinya datang dan mengatakan kepadanya, "Masihkah engkau bertekun di dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Lagi-lagi Ayub diuji. Dan apa yang dikatakan oleh Ayub? "Engkau berbicara seperti perempuan gila." Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah yang bisa berbicara seperti yang disampaikan oleh Ayub pada saat itu? Adakah kita mengatakan puji Tuhan ketika anak-anak kita meninggal, suami kita meninggal? Adakah kita bersyukur kepada Tuhan, menyembahnya, berlutut kepadanya ketika harta kita habis? Apalagi kalau istri suami kita menguji kesabaran kita dan mengatakan, "Tinggalkanlah Tuhanmu." Bukankah kita bisa terpancing? Kita emosi. Dan kita juga bisa mengatakan, benar juga yang dikatakannya. Tetapi Bapak Ibu, saya mau menyampaikan kepada kita bahwa Ayub benar-benar istimewa. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, ketika para sahabatnya datang kepadanya dengan alasan datang untuk menghibur, dengan alasan datang untuk menjenguknya. Mereka adalah Elifas, Bildan, dan Zofar. Dan apa yang terjadi? Mereka menduduh Ayub ini bahwa karena dosanya lah maka ia mengalami semuanya itu. Inilah yang kita akan bahas, inilah yang akan disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan di pasal 13 ini. Bahwasanya Ayub di sini sedang membela perkaranya di hadapan Allah. Dan benar, dia berhak untuk membela perkaranya. Karena apa yang telah disampaikan oleh teman-temannya atau sahabat-sahabatnya itu adalah salah. Bukankah Alkitab mencatat bahwa tidak ada satupun dia kedapatan berdosa sekalipun dia sedang dalam keadaan menderita? Sekalipun dia mengalami berbagai cobaan, tetapi Tuhan melihat bahwa tidak ada satu kata-kata yang keluar dari mulut Ayub. Dia menyesali, dia mengutuki dan menghujat Allah. Tapi dia bisa menerima semuanya, dia menghargai semuanya itu dan mengatakan, "Terpujilah Allah." Karena Ayub benar-benar tahu bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah. Ayub tahu dan sadar diri bahwa dia adalah merupakan alat di tangan Tuhan untuk menunjukkan kepada iblis bahwa dia adalah benar-benar orang saleh, untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang takut akan Allah, dan melalui penderitaannya mau menunjukkan bahwa nama Allah tetap dimuliakan, bahwa Ayub tetap hidup di dalam kejujuran, bahwa Ayub tetap menjauhi kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini, apa yang saya mau sampaikan kepada kita ada 3 poin. Yang pertama adalah bersandarlah kepada kekuatan dan hikmat Allah. Sekali lagi, bersandarlah kepada kekuatan dan hikmat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita bertanya, mengapa Allah mengizinkan penderitaan, cobaan terjadi atas kehidupan kita?
Seringkali kita mengatakan, bukankah aku ini adalah hamba-Mu Tuhan? Bukankah setiap hari Minggu saya datang untuk bersekutu dalam rumah-Mu Tuhan? Bukankah aku ini selalu peduli memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarku Tuhan? Bukankah aku tidak pernah berkata bohong Tuhan? Bukankah aku ini selalu bertanggung jawab kepada suami, istri dan juga anak-anakku? Bukankah aku selalu berdoa pagi, siang, dan malam? Pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu sering muncul dalam kehidupan kita. Sering terlontar dari mulut kita ketika ada penderitaan, ketika ada cobaan yang terjadi atas kehidupan kita. Tetapi melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu, hendaknya janganlah pernah bertanya seperti itu. Mengapa? Ketika kita terus bertanya dan bertanya mengapa ini bisa terjadi, maka disitulah ada peluang bagi iblis untuk menggagalkan, untuk menghancurkan kita, untuk memisahkan kita, dan bisa saja kita lagi tidak bisa mendapatkan titik terang, tidak akan pernah mendapatkan solusi, sehingga kita tidak bisa mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita, poin pertama mengatakan bersandarlah pada kekuatan dan hikmat Allah. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan terjadi atas kita segala penderitaan, dan yakinlah bahwasanya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Makanya ada ilustrasi yang mengatakan ada seseorang yang pergi berjalan di pinggir pantai. Dia bermimpi dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ketika aku berjalan di pinggir pantai, kadang aku melihat tapak kakiku ada 2, kadang aku melihat ada 4. Tetapi seringkali aku hanya melihat 2. Lalu Tuhan mengatakan, ketika kamu hanya melihat jejak kakimu hanya 2, itu artinya bahwa saya sedang menggendongmu. Jangan takut. Ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak berdaya, sandaran pertama kita adalah Tuhan. Karena Tuhan selalu menggendong kita, karena Tuhan selalu memegang tangan kita, dan Tuhan tetap berjalan di depan kita. Amin. Jadi jangan takut. Bersandarlah pada kekuatan dan hikmat Allah. Karena hikmat Allah, sebagaimana Salomo meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku hikmat untuk bisa membedakan yang baik dan tidak baik. Hikmat daripada Tuhan akan menolong kita untuk tetap menjauhi kejahatan, bukan malah kompromi pada kejahatan. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang berhikmat dari Tuhan tidak akan menghakimi sesamanya. Ini juga penting Bapak Ibu. Kadang kita bersikap seperti seorang hakim kepada sesama kita. Kita menghakimi sesama kita. Sisilawa badai Bapak Ibu. Nanoi ila nabanya no fasala iwa berhorenia. Nona sa berhorenia baiwa ebua horeu. Saya pernah bertemu dengan seseorang Bapak Ibu, dan ketika kami datang berdoa kepadanya, dan ketika istrinya sakit, dia mengatakan ini semuanya karena dosanya. Dan beberapa bulan kemudian dia sakit. Dan kami mengatakan, apa juga pengakuanmu atas segala sakit penyakit yang telah engkau alami? Dan dia mengatakan, "Fakhayobi bezigeneral doa Ibu Pendeta." Aduh. Isa fakhayobi. Nafa omonia iwa berhorenia. Banaya ia zigena fakhayowa fakhayobi. Aduh, luar biasa imannya. Makanya ketika dia meminta untuk diberikan perjamuan kudus, saya mengatakan kepadanya, untuk apa lagi dilaksanakan perjamuan kudus? Karena dalam perjamuan kudus ada pengakuan dosa. Isofkena fadrita, hada eroge erida efefu, badan ni sofu dah kena naoi,
Satu lagi ya. Mbak Wena mengaku-ngaku ya. Salah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi jangan menghakimi sesama. Kalau misalnya warga jemaat datang kepada kami, Bapak Ibu pendeta, dan dia menyampaikan segala pergumulannya, dan kalau kami mengatakan semuanya itu karena dosamu, pasti jemaat akan pergi. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Dari hikmat Tuhan, kita bisa menuntunnya. Dari hikmat Tuhan, kita semakin menguatkannya. Dari hikmat Tuhan, kita bisa menghiburnya dengan kata yang lemah, lembut. Kita menolongnya, membantu dia untuk menyembuhkannya, menemukan solusi dari setiap masalah yang dialaminya. Jangan menjadi hakim kepada sesamamu. Yang penting di sini dan terutama adalah mari selalu introspeksi diri. Masalah kita adalah orang berdosa. Itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Tetapi introspeksi diri ini yang penting. Tuhan, dengan pengakuan diri sendiri, aku adalah orang berdosa. Poin yang ketiga, penderitaan jangan membuat kita kehilangan iman. Bayha bergabula dede rama ina. Taya wama tidak. Kemarin kami mengikuti pembekalan selama 1 hari setengah dan oleh Pak Eporus memberikan materi tentang penggembalaan. Terutama bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami duka cita. Dan di situ dia mengatakan bahwa ketika orang-orang mengalami satu masalah, maka berbeda, ada 3 sikap yang berbeda-beda dari orang-orang di dalam menyikapi masalah itu. Ada orang yang mengutuk beban persoalan itu. Sikap yang pertama dari orang-orang ketika dia mengalami penderitaan masalah, dia mengutuk. Yohana bagana rauda zuba soya. Mangelifia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak hanya mengutuki diri sendiri, dan dia mengutuki Allah. Yang kedua adalah ada yang melarikan diri dari masalah. Daripada dia tidak sanggup, ya udah. Ada orang mengatakan ya udah santai saja. Tapi santainya kemana? Pergi ke tempat-tempat hiburan lah, mencari kesenangan-kesenangan lah, yang menurutnya membuat dia bisa fly, terbang tanpa harus lagi menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Kadang asa selawa oyalala baroma, tapi oyalala baroma yo guna basile suhi. Melarikan diri dari masalah, pergilah ke dukun dan lain sebagainya, meninggalkan Tuhan. Dan yang ketiga, ada yang bertekun di dalam doa untuk dapat bebas dari masalah. Inilah yang paling penting. Ketika masalah terjadi, kita ini tidak berdaya, maka selesaikanlah dengan berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk, meminta kekuatan daripada Tuhan, meminta Tuhan menuntun supaya ada orang-orang yang bisa menolong dan menyelesaikan masalah. Jadi marilah kita tetap bertekun di dalam doa ketika ada masalah. Karena dengan doa kita menjadi kuat. Karena dengan doa kita bisa tenang. Karena dengan doa kita bisa bebas dari godaan iblis. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika ada penderitaan terjadi kita alami dalam kehidupan kita, janganlah membuat kita kehilangan iman. Mari kita lihat ada ilustrasi tentang paku. Minta bantu untuk ditampilkan. Nah ini. Di sini ada 5 paku. Ada paku yang lurus. Dan ada 4 paku lagi yang bengkok. Lalu Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dari antara kelima paku ini, manakah yang akan terus dihantam, dipukul oleh tangan tukang? Yang lurus. Bukan yang
pokok. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengatakan aku ini hamba Tuhan, aku ini sering berdoa, bukan berarti itu menjamin bahwa kita akan bebas dari setiap masalah. Justru dari situ kita dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kepada iblis bahwa kita ini adalah orang beriman. Identitas kita sebagai anak Tuhan akan selalu diuji. Untuk itu Bapak Ibu, jadilah seperti paku di tangan para tukang, di tangan Kristus oleh iman, yang siap untuk dihantam, yang siap untuk dipukul oleh berbagai penderitaan. Amin. Tetaplah berdiri tegak sampai yang tersisa tinggal ujung kepala paku. Dalam arti ketika kita sudah meninggal, kita damai. Dan apa yang kita terima adalah mahkota kehidupan. Ayub telah dipulihkan 2 kali lipat. Umurnya diperpanjang 140 tahun. Anaknya lahir kembali 7 laki-laki dan 3 perempuan yang paling cantik di seluruh negeri. Berlipat ganda, lembu ternak dan sebagainya. Saudara-saudara yang meninggalkannya datang kembali. Bahkan sahabat yang 3 orang yang telah meragukan kedaulatan Allah dan menuduhnya karena dosanya, akhirnya dimintai Tuhan untuk mempersembahkan korban bakaran dan meminta Ayub untuk berdoa untuk diampuni. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ketiga poin ini, marilah tetap lakukan itu sehingga identitas kita sebagai anak-anak Tuhan tetap jelas. Ayat hafalan kepada kita dari Ayub pasal 12 ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian kita bersama-sama. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Alangkah bahagianya kami ya Bapa, karena Engkau tetap menjamin kekuatan, pertolongan kepada kami, bagi kami yang tetap setia, tetap takut akan Engkau, tetap hidup dalam kesalehan dan kejujuran, dan menjauhi segala kejahatan. Untuk itu Bapa, bimbinglah kami, arahkanlah hati kami, kehidupan kami, untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Kami diibaratkan seperti paku yang lurus, yang akan terus dipukul, dihantam oleh tangan tukang. Dan kami percaya bahwa kami sebagai orang percaya akan terus diuji oleh berbagai pencobaan, penderitaan yang akan kami alami. Sehingga iman kami benar-benar kokoh. Dan kami tetap bertahan sehingga kehidupan yang kekal itu akan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, benar hati rindu, meliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sekarang kita mendengarkan warta Jemaat oleh majelis.
Salam. Yahowu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah pada hari Minggu 5 Februari 2023. Pengkhotbah Bapak Pendeta Adieli Laia STH, Liturgos Bapak Ama Yovita Harefa. Kebaktian dalam bahasa Indonesia. Warta Jemaat Lingkungan 1. Diberitahukan kebaktian ibadah awal tahun atau syukuran tahun baru Lingkungan 1 di keluarga Bapak Ibu Ama Inayemi Larosa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Februari 2023 pukul 16 WIB di ruang Nehemia Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota lingkungan 1 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 4. Diberitahukan kembali ibadah atau PA lingkungan 4 dan syukuran keluarga akan dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Ibu Ama Ina Asira Lase, Komplek Abadi, Jalan Melur, nomor Z, Blok Z nomor 11, Durensawit, Jakarta Timur, pada hari ini, Minggu 29 Januari 2023, pukul 15 WIB. Diharapkan BPMJ dan segenap anggota lingkungan 4 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Persembahan perpuluhan. Disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan perpuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 5 Februari 2023. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Persembahan untuk inventaris gereja. Diinformasikan Gereja BNKP Jemaat Jakarta telah menerima persembahan dari JLSD, warga jemaat BNKP Jakarta, 2 unit screen projector untuk digunakan dalam mendukung pelayanan. Atas nama majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Rapat koordinasi. Diberitahukan rapat koordinasi antara BPMJ dengan seluruh personel Komisi Ibadah dan Evangelisasi akan dilaksanakan pada hari Senin 30 Januari 2023 pukul 19 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada seluruh personel Komisi Ibadah dan Evangelisasi dapat mengikuti pertemuan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 20 Januari 2023 sampai dengan 27 Januari 2023. Total penerimaan 14.231.919 rupiah. Total pengeluaran 9.592.174 rupiah. Saldo akhir kas per 27 Januari 2023 168.970.618 rupiah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat
yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun, periode tanggal 23 sampai dengan 29 Januari 2023 ada 26 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengakhiri ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau dalam hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa atas kasih anugerah-Mu yang telah kami alami dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan, dan sampai saat ini, kami merasakan Tuhan telah menyertai dan menolong kami. Bahkan Tuhan telah memberkati kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dan kami percaya bahwa kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Dan kami akan melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu Bapa, berikanlah kami hikmat-Mu. Kuasailah hidup kami sepenuhnya, agar kami tidak pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami selalu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Tuhan, ampunilah kami juga atas segala dosa dan kesalahan kami. Mari sucikanlah kami, layakkanlah kami, agar kami boleh menaikkan doa syafaat kami. Dan segala dosa-dosa kami yang menjadi penghalang penghambat berkat-Mu kepada kami, demi nama Yesus yang hidup, kami diampuni. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kepadamu. Kami boleh Tuhan pakai hari ini untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan, baik sebagai pengkhotbah, pelayan sakramen baptisan,
liturgos, pemain musik, prokantor, kolektan, penyambut tamu, bahkan tim multimedia. Demikian juga dari lingkungan 3 yang telah mewakili jemaat Tuhan untuk mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati, terus menolong dan memberikan hikmat, sehingga kami tidak hanya melayani pada hari ini, tetapi kami boleh melayani sampai Tuhan memberikan kami batas waktu. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan juga akan terus memberkati kami satu jemaat Jakarta di tempat ini. Setiap lingkungan dari 1 sampai 6, berkatilah setiap keluarga, berkatilah setiap pekerjaan mereka, bahkan segala pergumulan-pergumulan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan selalu campur tangan, dan Tuhan memberikan kepada mereka solusi, bahkan Tuhan juga memberikan mereka kelegaan. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, selama mereka beraktivitas untuk 1 minggu ke depan ini. Kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang, mari Tuhan Engkau karuniakan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tahu apa yang menjadi harapan dan pergumulan mereka. Untuk itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong, Tuhan memberkati. Terlebih Tuhan, melalui usia yang Tuhan boleh tambahkan kepada mereka, mereka semakin hidup, lebih dewasa lagi, dan lebih bijaksana lagi. Agar mereka juga boleh menghitung hari-hari mereka dan mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para orang tua yang telah membawa anak-anak mereka pada hari ini untuk dibaptis. Biarlah Tuhan Engkau berkatilah mereka, berikanlah mereka kerukunan, keharmonisan dalam keluarga. Segala kebutuhan Tuhan Engkau cukupkan. Terlebih Bapa, biarlah mereka menjadi orang tua yang benar-benar takut akan Engkau, di mana suami Bapa menjadi imam, menjadi kepala bagi istri, menjadi ayah bagi anak-anak, ayah yang benar-benar baik. Dan demikian juga ibu sebagai penolong bagi suami, menjadi ibu bagi anak-anak yang akan terus menampingi bersama-sama bergandengan tangan dengan suami untuk membesarkan, mendidik, dan menuntun anak-anak ini ke jalan yang benar. Untuk itu Bapa, biarlah firman-Mu yang mereka dengarkan akan mereka perkatakan dan renungkan dalam kehidupan mereka, terlebih dalam mendidik anak-anak mereka. Dan anak-anak ini ya Bapa, biarlah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi generasi penerus yang kelak menjadi alat Tuhan. Bahkan seluruh anak-anak kami di jemaat ini, Tuhan Yesus juga berkati. Jauhkanlah mereka dari segala pengaruh buruk. Jauhkanlah mereka dari segala keinginan daging. Terlebih Bapa, apa yang bisa menjerumuskan mereka ke hal-hal yang tidak baik. Mari Tuhan melalui hikmat-Mu, melalui firman Tuhan yang terus mereka dengar, bahkan melalui nasihat dari orang tua, melalui pengajaran yang mereka terima, baik di bangku sekolah, di kampus, dan dimanapun, mereka akan bisa menerapkannya dalam kehidupan mereka, sehingga anak-anak kami bertumbuh dengan baik dan benar, dan juga akan menjadi kebanggaan kami sebagai orang tua, menjadi generus-penerus bagi nusa dan bangsa ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh orang tua kami yang lansia. Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan Engkau tebarkan hati mereka dalam setiap pergumulan mereka. Kami juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan mereka. Terlebih Bapa, kami berdoa
untuk saudara-saudari kami yang mengalami sakit penyakit. Kami tidak pernah berhenti untuk berdoa untuk orang tua kami Bapak Ama Devi, Bapak Ama Helen Harefa, orang tua kami Bapak Ama Noni, orang tua kami Bapak Ama Ani Harefa, orang tua kami Bapak Ama Risdan dan Bapak Ama Arista, orang tua kami Ibu Ina Markus, orang tua kami Bapak Ama Gayusu Zendate, dan siapapun mereka ya Bapak yang membutuhkan uluran tangan pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan menyatakan kuasa dan kedaulatan-Mu. Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, sehingga mereka menyatakan bahwa benar-benar Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Engkau. Sebagaimana Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyatakan mukjizat-Mu, demikian juga Tuhan akan menyatakan mukjizat yang besar bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh sesama kami, baik anak yatim piatu, fakir miskin, bahkan janda duda yang saat ini sedang mengalami berbagai penderitaan. Terlebih saudara-saudari kami yang seiman, yang dikejar difitnah oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau teguhkan iman mereka. Mari Tuhan Engkau selalu menyehatkan mereka, agar mereka juga tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap mengasihi dengan menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan melalui kami, menjadi saluran berkat untuk memberkati sesama kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, biar Tuhan juga memberikan mereka kepemimpinan yang baik, hikmat kebijaksanaan Tuhan karuniakan kepada mereka. Bahkan seluruh hamba Tuhan dimanapun ya Bapa, dari berbagai denominasi, bahkan secara khusus untuk kami di BNKP, mulai dari BPHMS BNKP, bahkan untuk kami dari seluruh hamba-Mu Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, bahkan guru jemaat Satuannya Keriso, pengurus komisi, dan apapun pelayanan Tuhan percayakan kepada kami berserah diri kepada Tuhan. Biarlah kami benar-benar hidup sebagai seorang hamba yang melayani dengan kerendahan hati dan tulus hati. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah. Kami akan pulang ke rumah kami. Kami mohon Tuhan melindungi dan menyertai kami di perjalanan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Kita bersatu dulu.
Amin. Yahobu. Suka menuturkan. Suka menuturkan aja. Lagu pengiring. Biasanya dulu senang 370 ya? 370 enggak? Salah. Iya. Oh iya. Mau Jago kan, ku suka menuturkan berapa tadi? Lagu ku suka menuturkan. Oh ini 427. Untuk acara foto orang tua yang dibaptis dengan nanti Pak Bapak Ibu Pendeta, kami mengharapkan